Dari bersama teman-teman terus reaksi metabolisme vitamin pada penyakit bawah. Nah, di mana tenaga itu di sini saya mengambil sumber foto dermatologi, foto imunologi, dan foto medisin. Nah, di mana tenaga itu sindrom klinis yang disebabkan oleh kekurangannya niacin atau asam nikotinat dan atau prekursornya tryptophan yang ini merupakan salah satu vitamin B. Nah, olahraga itu dapat disebabkan oleh alkohol, diinduksi alkohol, di mana alkoholisme kronis menyebabkan penghambatan tryptofan 2,3 dioksigenase, enzim pembatas laju jalur trinurenin hepatit untuk degradasi tryptofan dan sintesis niacin yang mengakibatkan pellagra. Kerusakan langsung kulit usus juga dapat menyebabkan penyerapan niacin dan tryptofan di usus yang dapat menyebabkan pellagra pada pecandu alkohol. Nah, dan juga ada tumor karsinoid muncul dari sel-sel neuroendokrin yang beberapa jenis tumor neuroendokrin ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama yaitu tumor karsinoid dan tumor neuroendokrin pankreas, mana 90% berasal dari usus tengah dan 10% dari usus depan dan usus belakang. Sel tumor ini mampu menghasilkan sel 5-hidroksitriptamin atau serotonin berlebih dari triptofan, sehingga triptofan bertindak sebagai prekursor niacin dan serotonin, yang dalam batas fisiologisnya hanya 1% triptofan yang dikatabolisme menjadi serotonin. Nah, dalam sindrom karsinoid, 99% triptofan dapat dikatabolisme menjadi serotonin yang menyisakan lebih sedikit triptofan yang tersedia untuk memproduksi niacin dan NAD atau NADP. Kemudian saya mengambil dari sumber ini. Nah, yang dimana metabolismenya itu, mana niacin atau vitamin B3 itu vitamin yang larut dalam air, yang dalam tubuh untuk membentuk koenzim nikotinamida, NAD+. Nah, ini niacin ini sering merujuk pada asam nikotinat atau asam piridina 3 karboksilat. Nah, lalu nikotinamida atau piridina 3 karboksamida dan nikotinamida ribosida juga berkontribusi pada pembentukan NAD+. Ini metabolismenya, ini ada struktur asam nikotinat dan nikotinamida. Ini ada struktur triptofan, lalu ada ini struktur ribosida nikotinamida, di mana jalur biosintesis terpisah yang mengarah pada produksi NAD+ dari berbagai prekursor makanan. NAD+ ini disintesis dari nikotinamida dan nikotinamida ribosida melalui dua reaksi enzimatik. Sementara jalur yang menghasilkan NAD+ dari asam nikotinat dikenal sebagai jalur Price-Handler yang mencakup 3 langkah, yaitu jalur kinurenin adalah jalur biosintesis NAD+ terpanjang. Katabolisme triptofan melalui kinurenin menghasilkan asam quinolinat yang kemudian diubah menjadi asam nikotinat mononukleotida. Di mana satu zat antara dalam metabolisme NAD+ kemudian disintesis dari asam nikotinat mononukleotida dalam jalur Price-Handler. Nah, ini melibatkan enzim-enzim tertentu yang dikenal sebagai fosforibosyl transferase. Itu mengkatalis penambahan gugus fosforibosa ke asam nikotinat atau asam quinolat untuk menghasilkan mononukleotida asam nikotinat
atau ke nikotinamida untuk menghasilkan mononukleotida nikotinamida. Ini ada sintesis NAD+, ini dari triptofan menjadi asam quinolinik. Lalu ini ada asam nikotinat menjadi asam nikotinat mononukleotida. Lalu ada nikotinamida dan nikotinamida ribosida itu menjadi nikotinamida mononukleotida. Di mana di sini perubahannya di struktur ini dari asam nikotinat menjadi mononukleotida asam nikotinat. Nah, NAD ini kinase mengkatalis fosforilasi NAD menjadi NADP menggunakan adenosil trifosfat atau ATP sebagai donor fosforil. Nah, ini fungsi NADP reaksi dari oksidasi reduksi NADP ini dari NAD plus ke NADH dengan penambahan 2 elektron dan H plus. Lalu NADH menjadi NADPH dengan adanya ATP. Lalu dari NADPH menjadi NADP. Nah, NAD sebagai koenzim dalam reaksi transfer elektron. Lalu saya juga mengambil dari sumber ini dari PubMed. Nah, ini mana niacin dan niacinamida itu dikenal sebagai asam nikotinat Na dan nikotinamida NaM yang adalah bentuk vitamin B3 yang lebih dikenal. Itu bersama dengan triptofan, mereka adalah prekursor kerja sintetik untuk nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD+. Nikotinamida adenina dinukleotida fosfat atau NADP+, dan masing-masing bentuk reduksi menjadi NADPH. Dan semuanya disebut sebagai kumpulan NADPH. Untuk metabolon vitamin B3 itu mencakup prekursor biosintetik NAD+, kofaktor yang berasal dari NAD+, dan turunan yang dihasilkan melalui proses katabolik. Kofaktor turunan NAD+ itu pusat homeostatis dan pertumbuhan sel melalui perannya dalam metabolisme intermediate, respirasi mitokondria, siklus Krebs, produksi ATP, pembentukan dan penghambatan spesies oksigen reaktif, dan peran tambahan dalam modifikasi protein pasca translasi, regulasi protein, dan pembentukan pembawa pesan kedua. Nah, kadar intraseluler yang suboptimal dari kofaktor ini menyebabkan disfungsi sel, sementara defisiensi vitamin B3 akut itu menyebabkan pellagra, ini mana penyakit ini melemahkan dan mematikan yang masih endemik di beberapa wilayah di dunia. Nah, di sini ada strukturnya. Ini struktur niacin. Lalu ini ada struktur niacinamida atau nikotinamida. Lalu ini ada struktur asam nikotinat ribosida. Yang mana ini ada penambahan strukturnya yaitu ini. Dan ini struktur niacin. Lalu ini nikotinamida ribosida yang dimana ini merupakan struktur nikotinamida dan ini penambahan strukturnya. Lalu pada asam nikotinat mononukleotida itu dari asam nikotinat ribosida itu dengan penambahan struktur ini. Lalu pada nikotinamida mononukleotida itu penambahan struktur ini juga dari struktur nikotinamida ribosida. Lalu menjadi asam nikotinat adenin dinukleotida fosfat dan asam nikotinat adenin dinukleotida yang strukturnya seperti ini. Di mana ini merupakan struktur NAMN tadi. Lalu ini juga ini merupakan struktur NMN. Nah, ini ada kemungkinan struktur ini. Lalu ini struktur
NaMN juga, dan ini struktur NMN yang dimana penghubungnya yaitu struktur ini menjadi NAD plus NADP, yang kemudian menjadi NADH, NADPH. Nah, ini struktur katabolit dari metabolom vitamin B3. Nah, setelah dihasilkan dari turunan vitamin B3 melalui jalur biosintesis independen, NAD plus dapat diubah menjadi bentuk reduksinya NADH melalui proses redox atau menjadi bentuk terfosforilasinya NAD plus, NADP plus. Yang selanjutnya dapat memasuki proses redox untuk menghasilkan bentuk reduksinya NADPH. Sebagai alternatif, NADH dapat difosforilasi menjadi NADPH. Nah, ini merupakan jalur anabolik menuju kumpulan NADPH. Melalui serangkaian proses biokimia dan kimiawi, komponen kumpulan NADPH diubah menjadi nikotinamida atau menjadi katabolit yang dibuang melalui ekskresi atau didaur ulang. Di mana anabolik vitamin B3, niacin, dan niacinamida termasuk dalam golongan vitamin B3 yang secara intraseluler NAD plus itu dihasilkan dari vitamin B3 atau triptofan dengan kontribusi yang dibuat oleh yang terakhir yang dikenal sebagai jalur kinurenin. Nah, melalui jalur kinurenin ini, prekursor biosintetik untuk NAD plus meliputi kinurenin 3 hidroksikinurenin, 3 hidroksisantranilat, dan quinolinat yang mengarah ke asam nikotinat mononukleotida. NaN ini juga merupakan anabolit NAD plus melalui jalur Price Handler yang menggunakan niacin. Nah, sementara nikotinamida mononukleotida itu dihasilkan dalam jalur sulfate yang menggunakan nikotin niacinamida anabolit NAD+. Tambahan meliputi nikotinamida ribosida, asam nikotinat, dan asam nikotinat adenin dinukleotida. Ini mana yang ini merupakan yang biru ini merupakan jalur biosintesis NAD+ yang tergantung pada PRRP. Lalu yang ini jalur RRPP, PRPP, dan vitamin B1, B2, B6. Dan ini tidak bergantung. Lalu ada PRPP 5 fosfo 1 pirofosforibosida, vitamin B1, vitamin B2, tiamin, riboflavin, vitamin B6, piridoksin. Lalu ada niacin, niacinamida atau nikotinamida. Lalu nikotinamida ribosida. Ini ada asam nikotinat ribosida. Nah, untuk jal- jalur katabolitnya itu B3, vitamin B3, NAD+, dan NADP+, adalah substrat enzim yang mampu membelah ikatan glikosidik antara ribosa utara dari dinukleotida dan nikotinamida dan mengganti yang terakhir dengan air. Mana nukleobasa nukleofilik atau rantai samping residu peptida atau misalnya hidroksil atau karboksilat. Kecuali jika hidrolisis kimia terjadi, pembelahan ini adalah proses enzimatik nukleofilik yang diatur dengan sangat baik yang mengarah ke turunan yang sangat spesifik. NADP, NAADP dihasilkan oleh jalur biosintesis yang belum ditemukan baik dari NAAD atau dari NADP+. Ini jalur untuk mendukung kumpulan NADPH dari triptofan, niacin, NAR, niacinamida. Nah, lalu saya ada mengambil dari jurnal lain yaitu
Nah, dari sumber jurnal judul Pellagra and Alcoholism, a Biochemical Perspective. Nah, yang mana penyakit pellagra itu disebabkan oleh defisiensi niacin atau asam nikotinat dan atau prekursor triptofan dan diperparah oleh defisiensi vitamin B. Nah, ini dapat juga disebabkan oleh obat-obatan yang menghambat konversi triptofan menjadi niacin dan oleh kondisi disfungsi gastrointestinal. Fotosensitivitas kulit pada penyakit pellagra mungkin disebabkan oleh penurunan sintesis metabolit tryptophan asam picolinat, jadi defisiensi seng, menjadi penurunan kadar metabolit histidin asam urokanat pada kulit, dan mungkin juga peningkatan kadar prekursor heme asam 5 amino levulinat dan porfirin fotoreaktif. Baik, itu saja yang saya jelaskan.